Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Diah Retno Indriastuti, biasa dipanggil dengan Bu Diah. Kali ini Ibu akan menemani kalian untuk belajar farmakologi. Nanti pertama kita akan mempelajari tentang anatomi fisiologi manusia. Jadi kita akan belajar tentang pengertiannya, kemudian kita akan belajar tentang sistem saraf dalam tubuh manusia, kemudian saluran pencernaannya, kemudian pernafasan, dan sistem peredaran darah. Oke, nanti kita mulai dulu dengan pengertian dari anatomi fisiologi manusia. Kita mulai dengan bab pertama, yaitu anatomi fisiologi. Nanti kita akan belajar tentang pengertian anatomi fisiologi dan memahami anatomi fisiologi tubuh manusia. Yang pertama adalah pengertian anatomi dan fisiologi. Kita akan pelajari pengertian anatomi terlebih dahulu. Berasal dari bahasa Yunani, di mana terdiri dari kata ana dan tomos. Ana artinya memisahkan atau mengurai. Tomos artinya memotong-motong. Jadi anatomi itu diartikan membuka suatu potongan. Kemudian secara lengkap, pengertian anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam atau internal dan bagian luar atau eksternal dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisik dengan bagian tubuh yang lainnya. Contoh dari anatomi itu adalah seseorang ingin mempelajari tentang organ jantung dan posisinya dalam tubuh. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di subbab selanjutnya. Kemudian fisiologi berasal dari bahasa Yunani juga, yang diartikan ilmu yang mempelajari bagaimana suatu organisme melakukan fungsi utamanya, atau ilmu yang mempelajari fungsi atau kerja tubuh manusia dalam keadaan normal. Contohnya, seseorang yang ingin mempelajari fisiologi tentang bagaimana jantung bisa memompa darah. Jadi ini fisiologi lebih ke fungsi atau kerja tubuh dari suatu organ tubuh dalam manusia dalam keadaan normal. Oke, itu anatomi, dan yang sedang kita bahas ini adalah fisiologi. Jadi kita sudah tahu pengertian tentang anatomi dan fisiologi. Kalau anatomi lebih mempelajari organ
Dan posisinya, kalau fisiologi itu mempelajari fungsi atau kerja tubuh manusia, atau fungsi atau kerja organ dalam tubuh manusia. Oke. Berikut adalah beberapa cabang ilmu anatomi. Ada anatomi makroskopis, ilmu yang mempelajari susunan alat-alat tubuh dengan jalan memotong dan memisahkan bagian-bagian tubuh. Jadi ini secara kasat mata, makroskopis. Kemudian ada anatomi mikroskopis, ilmu yang mempelajari susunan alat-alat tubuh dengan menggunakan kaca pembesar atau mikroskopik. Jadi nanti ini menggunakan alat, anatomi yang menggunakan alat untuk bisa melihat, ya, yaitu kaca pembesar atau mikroskopik. Kemudian ada anatomi sistemik, ilmu yang mempelajari tentang tiap-tiap sistem yang terdapat dalam tubuh. Ya, jadi nanti sistem organ dalam tubuh nanti akan dipelajari dalam anatomi sistemik. Kemudian ada anatomi regional. Ya, ini ilmu yang mempelajari letak alat-alat tubuh satu dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya ada anatomi perkembangan atau embriologi, yaitu ilmu yang mempelajari perubahan yang terdapat pada sel mulai dari kehamilan sampai anak lahir. Ya, ini anatomi perkembangan. Kemudian anatomi permukaan, ilmu yang mempelajari tentang letak alat-alat dalam tubuh yang diproyeksikan ke luar tubuh. Selanjutnya ada anatomi perbandingan, ilmu yang berhubungan dengan persamaan dan perbedaan antara susunan tubuh manusia dengan makhluk yang lebih rendah atau binatang. Ya, jadi ini membedakan susunan tubuh manusia dengan binatang. Apa persamaan dan apa perbedaannya? Kemudian ada anatomi radiologi, yaitu ilmu yang mempelajari ukuran tubuh manusia yang berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lain. Ya, jadi mempelajari ukuran tubuh manusia, ya, dari satu bangsa dengan bangsa lain yang berbeda, ya, otomatis ini, ya. Oke, kita lanjutkan.
Ini ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh. Ya, jadi ada beberapa macam, banyak ya ilmu yang mempelajari struktur tubuh. Di antaranya artrologi, ilmu yang mempelajari tentang sendi. Maaf, ini ada salah huruf ya. Ilmu yang mempelajari tentang sendi. Kemudian ada dermatologi, ilmu yang mempelajari tentang kulit. Ini berarti ada kecantikan, kemudian tentang kulit, ini ada di dermatologi. Kemudian gastrologi, ilmu yang mempelajari tentang saluran cerna, yaitu biasanya pada lambung dan usus. Saluran cerna, lambung dan usus. Kemudian kardiologi, ilmu yang mempelajari tentang jantung. Miologi, ilmu yang mempelajari tentang otot. Neurologi, ilmu yang mempelajari tentang persarafan. Oftalmologi, ilmu yang mempelajari tentang mata. Osteologi, ilmu yang mempelajari tentang tulang. Dan urologi, ilmu yang mempelajari tentang saluran kemih dan reproduksi. Oke, itu ilmu yang mempelajari struktur tubuh. Ibu ulangi, kalau yang artrologi itu ilmu yang mempelajari tentang sendi. Oke. Kemudian ada beberapa pengertian tentang struktur tubuh manusia. Ada sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Yang pertama, sel. Sel itu adalah suatu unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kemudian jaringan itu sekumpulan sel-sel yang pekerjaannya tersusun menjadi satu dan mempunyai fungsi utama. Kemudian ada organ, itu adalah kumpulan beberapa jaringan untuk melakukan fungsi tertentu dalam tubuh manusia. Dan ada sistem organ, yaitu kumpulan berbagai organ yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Itu beberapa pengertian tentang struktur tubuh manusia. Oke. Dalam fisiologi manusia terdapat kaitan struktur yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yaitu meliputi yang pertama ada sistem komunikasi. Ya, jadi saling berkomunikasi, yaitu integrasi sistem tubuh yang mengacu pada banyaknya tumpang tindih fungsi sistem tubuh manusia serta sebagai bentuk kesatuan fungsi organ tubuh. Kemudian ada homeostatis,
yaitu bidang yang mempelajari aspek utama yang berkaitan dengan interaksi dalam sebuah organisme, termasuk manusia. Ya, ini kalau homeostatis itu mengacu pada stabilitas atau keseimbangan atau equilibrium. Itu homeostatis. Kemudian ada sistem organ ya. Tidak ada sistem tubuh bekerja sendiri dan kesehatan orang tergantung pada kesehatan semua sistem tubuh yang berinteraksi. Oke, jadi fisiologi meliputi ada sistem komunikasi, homeostatis, dan sistem organ. Ya. Jadi kesimpulannya, anatomi fisiologi kita bisa dapatkan pengertian ya, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Itu pendahuluan dari anatomi fisiologi. Oke, selesai untuk materi hari ini. Seperti biasa ada kuis ya. Nanti kalian tuliskan jawaban di kolom komentar bersama nama kalian sebagai absensi. Kuis pertemuan kali ini yaitu ilmu yang mempelajari tentang saluran cerna, lambung, dan usus disebut apa ya? Silakan nanti kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar bersama nama kalian sebagai absensi. Oke, sekian untuk hari ini. Pertemuan kali ini nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sedikit pesan dari Ibu seperti biasa selalu mengingatkan, jaga selalu kesehatan, dan jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan. Memakai masker dengan baik, mencuci tangan dengan sabun cuci tangan, dan ingat selalu jaga jarak. Oke, Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.